Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang baik. Dan selamat datang juga bagi kalian yang baru mampir ke channel aku. Scroll-scroll video di channel aku. Dan kalau kalian merasa channel aku bermanfaat, jangan lupa di subscribe. Oke, alhamdulillah teman-teman, aku bisa bikin video ini lagi buat kalian semua. Setelah sekian lama nggak bikin, dengan kesibukan ini itu, sekarang alhamdulillah aku menikmati kehidupanku sebagai CPNS baru dan segala tugas yang diberikan. Dan kemarin juga aku telah menyelesaikan latsar atau diklat prajabatan CPNS. Dan di video ini aku pengen sharing ke kalian tentang cerita masa-masa perjuangan aku ikut rekrutmen CPNS di tahun 2019. Aku ucapkan selamat berjuang bagi kalian yang ikut rekrutmen di tahun ini. Dan sampai video ini dibuat, pemerintah sedang memberikan pengumuman siapa saja mereka yang lolos di seleksi administrasi berkas. Aku ucapkan selamat bagi kalian yang lolos ke tahap berikutnya. Semangat terus, berjuang terus. Semoga kalian bisa kesampaian menjadi seorang abdi negara di tahun ini. Oke, video kali ini tentang cerita perjuangan aku menjadi CPNS di tahun 2019. Semoga cerita yang aku sampaikan ini bisa memberikan insight baru ya buat kalian, supaya kalian bisa menyusun strategi yang lebih rapi lagi, yang lebih efektif, efisien, supaya insya Allah bisa masuk dan lolos di CPNS tahun ini. Dan langsung aja ya. Jadi waktu itu aku mengikuti rekrutmen CPNS di tahun 2019 yang idealnya harusnya bekerja di tahun 2020, tetapi karena adanya pandemi, makanya aku baru bekerja melaksanakan tugas di Januari 2021. Nah, di tahun 2019 pengumuman resminya muncul di bulan November 2019. Dan sebelumnya aku bekerja sebagai karyawan swasta di salah satu perusahaan di Surabaya. Dan jadwal pendaftarannya pun di bulan yang sama, yaitu November 2019, dengan prosedur dan dokumen yang dibutuhkan juga sama seperti tahun ini, seperti ijazah, transkrip nilai, foto, lalu nomor KTP dan sebagainya, dan juga seperti kayak surat lamaran dan surat pernyataan tidak pindah selama 10 tahun. Dan aku apply untuk formasi ahli pertama pemeriksa pajak karena itu sesuai dengan kualifikasi pendidikan aku, yaitu sarjana perpajakan. Jadi sudah dibahas berkali-kali ya di referensi manapun itu, kalau misalkan kalian mau milih formasi itu harus disesuaikan dengan kualifikasi pendidikan kalian. Kalau misalkan Anda adalah seorang sarjana perpajakan, maka carilah formasi yang sesuai dengan yang tertulis di ijazah Anda gitu. Jangan sampai kayak kejadian waktu aku ikut rekrutmen dulu. Jadi ketika pemberkasan itu panitia mengumumkan cuma satu nama yang dia itu digugurkan di rekrutmen CPNS ini karena kualifikasi pendidikannya nggak sesuai. Jadi background pendidikan dia itu adalah S1 PGMI, sedangkan dia apply sebagai guru kelas di salah satu SD di Tulungagung yang kualifikasi pendidikannya itu dibutuhkan adalah S1 PGSD. Nah, meskipun hampir sama ya, tapi itu adalah sesuatu yang fatal banget yang harus diperhatikan oleh setiap peserta ketika mau ikut pendaftaran gitu. Jadi jangan menyepelekan itu, karena nanti bakal rugi di akhir. Kalian bakal rugi tenaga, rugi waktu ya kan, udah capek-capek sampai ke tahap ini, udah jauh-jauh sampai ke tahap ini, tapi ternyata gugur karena kalian tidak teliti dengan syarat yang ditetapkan oleh panitia seperti itu. Dan kenapa aku memilih pemerintah daerah? Karena aku prioritasnya itu bisa bekerja dekat sama rumah ya. Jadi sebelumnya aku sudah pernah bekerja melalang buana kesana kemari jauh dari rumah. Jadi aku pengennya yang deket sama rumah aja, biar pas liburan juga nggak susah cari tiketnya, nggak susah cari tiket pulangnya, terus nggak ngabisin sisa cuti juga. Tapi itu semua tergantung dari prioritas kalian masing-masing ya. Dan tentunya semua itu pasti ada resikonya tersendiri. Jadi pikirkan baik-baik plus minusnya seperti apa supaya kalian tidak menyesali apa yang jadi keputusan kalian.
Dan waktu itu aku mengikuti rekrutmen melalui jalur umum, bukan jalur yang kumlot. Sebenarnya kalau dari sisi IPK bisa masuk di jalur kumlot karena jalur kumlot itu syaratnya 3,5 ke atas IPK-nya. Cuman karena akreditasi jurusan aku itu masih B, jadi nggak bisa ikut. Jadi peraturannya untuk tahun 2019 itu berbeda di tahun 2018. Kalau 2018 aku masih bisa ikut jalur kumlot karena di rekrutmen 2018 itu kalau misalkan akreditasi universitas A dan tapi prodinya itu akreditasinya B, itu masih bisa ikut cum laude. Tapi di tahun 2019 itu sudah berbeda, baik universitas maupun prodi akreditasinya harus A. Jadi aku terkendala di akreditasi jurusan ya, karena ketika lulus akreditasiku tuh masih B. Jadi akreditasinya itu diperhitungkan ketika kalian pas lulus dari universitas tersebut. Kalau kalian mempunyai IP di atas 3,5, kalian dianjurkan untuk ikut yang jalur cum laude ya. Kalian sudah dikasih jalan khusus istilahnya. Sebagian besar dari mereka itu mungkin masih banyak yang takut nih. Apa ya dibedain? Emang soalnya beda, emang soalnya lebih susah daripada yang umum. Jadi pemikiran seperti itu tuh kadang membuat peserta tuh kayaknya pilih yang jalur umum aja deh gitu daripada jalur yang cum laude. Takutnya nanti soalnya susah gitu, jadinya aku nggak lulus deh gitu. Padahal enggak sama sekali teman-teman. Di jalur cum laude itu banyak banget keuntungannya. Seperti misalkan saingan kalian akan lebih sedikit. Biasanya di cum laude itu pesertanya lebih sedikit daripada jalur yang umum. Sehingga kalian bisa punya peluang yang lebih besar untuk bisa diterima. Lalu di jalur cum laude itu passing grade-nya yang diperhitungkan itu kalau nggak salah hanya TIU aja. Kalau misalkan TKP, TWK-nya nggak memenuhi ambang batas seperti yang ada di jalur umum itu nggak apa-apa. Yang penting TIU kalian sudah melampaui nilai 80 kalau nggak salah ya kan tahun ini gitu. Jadi peluang kalian jadi lebih besar lagi nih buat keterima gitu kan. Tetapi nanti ketika di dunia kerja, ketika kalian jadi CPNS bertugas gitu ya, itu tidak ada pembedaan sama sekali. Kalian kesini masuk jalur umum, kalian masuk kesini jalur cum laude, itu nggak ada bedanya sama sekali. Dari segi gaji juga pastinya sama aja, tugas juga sama aja. Yang membedakan peluang kalian masuk sebagai CPNS itu lebih mudah daripada yang jalur umum. Dan akhirnya sampai di pengumuman hasil seleksi administrasi, aku lolos di seleksi administrasinya, langsung lanjut ke tes SKD. Tes SKD-nya itu diadakan di bulan Februari 2020. Nah, tes SKD-nya itu aku dapat di jadwal tanggal 12 Februari 2020 di sesi yang terakhir. Saran dari aku, usahakan kalian datang di lokasi ujian itu maksimal 1 jam atau 2 jam lah ya, karena itu akan membutuhkan proses registrasi yang cukup panjang juga gitu. Sebelum kita masuk ke ruang ujian pun kita harus ada briefing terlebih dahulu bagaimana cara mengerjakan. Jangan sampai telat lah ya, supaya kalian gak ketinggalan segala pengumuman tambahan mungkin yang ada di sana gitu. Nah, kalau passing grade sendiri dibandingkan dengan tahun 2019 itu ada perubahan ya. Jadi waktu zamanku dulu tahun 2019 itu total soal SKD itu 100 soal dan harus diselesaikan dalam waktu 90 menit. Sekarang di tahun ini pemerintah mengubah peraturannya, jadi total soalnya 110 dengan waktu alokasi 100 menit. Ada penambahan alokasi waktu di sini. Passing grade-nya pun juga dinaikkan. Kalau waktu di zamanku itu untuk TKP-nya itu 126 passing grade-nya. Lalu untuk TWK itu 65 poin, sedangkan TIU-nya 80 poin. Yang beda di sini adalah nilai TKP-nya, di mana tahun ini itu dinaikkan passing grade-nya sebanyak 166 poin. Karena aku masuk jalur umum bukan jalur cum laude, jadi semua jenis soal itu harus memenuhi passing grade semua, kecuali kalau di cum laude itu yang penting kalian bisa melewati ambang batas untuk nilai TIU-nya, itu nggak masalah, tinggal perankingan untuk kalian yang paling bagus yang mana.
skornya. Tapi kalau jalur umum itu baik TIU, TWK, TKP itu harus memenuhi passing grade semua. Dan alhamdulillah saat itu juga ditunjukkan hasil nilainya, tapi itu masih kayak hasil nilai kotor ya, belum dibagi dengan jumlah formasi gitu. Maksudnya semua peserta yang ikut di sesi itu dijadikan satu. Jadi agak kesulitan juga ini yang satu formasi sama aku siapa aja nih. Tapi alhamdulillah waktu itu aku masuk dalam 10 besar. Jadi aku masuk di ranking 9. Jadi ranking 1 sampai 8 itu aku petakan satu-satu, ini siapa nih orang-orang yang masuk dalam satu formasi sama aku, biar kelihatan aku ini ranking berapa gitu. Karena waktu itu formasi pemeriksa pajak itu ada sekitar 65 orang yang ikut dan diambil cuma satu, jadi kan diambil 3 besar tuh. Dan alhamdulillah aku masuk di ranking 2. Nilai SKD aku waktu itu 378, beda 12 poin dengan yang nomor 1, dia nilainya 390. Tetapi aku beda 1 poin dengan yang nomor 3. Jadi saingan aku yang nomor 3 itu nilainya 377. Jadi beda tipis banget. Takutnya nggak masuk dalam 3 besar itu. Tapi alhamdulillah waktu pengumuman resminya setelah diidentifikasi masing-masing formasi itu aku masuk ke dalam 3 besar dan aku yang nomor 2. Nah, sampailah pengumuman kalau aku lolos ke tes SKB. Harusnya tes SKB itu diadakan di bulan Maret 2020. Namun karena pandemi ini akhirnya diundur jauh banget, yaitu sampai di bulan September 2020. Ada plus minusnya juga sih. Minusnya ya agak kecewa juga ya, maksudnya kayak ya makin lama lagi deh kerjanya gitu kan. Tapi plusnya lebih banyak waktu lagi buat belajar, karena SKB itu menurut aku ya adalah tes yang paling susah untuk Pemda ya. Tapi kalau misalkan untuk selevel kementerian atau Pemprov lainnya itu selain SKB juga kayak tes lainnya seperti wawancara atau tes fisik misalkan, beda-beda juga. Cuman kalau bagi aku di Pemda, karena seleksinya itu cuma administrasi, SKD sama SKB, yang paling susah menurutku tuh di SKB, karena SKB itu materinya tuh hampir nggak bisa diprediksi. SKB itu soal-soalnya itu sesuai dengan formasi yang kita pilih. Misalkan aku pemeriksa pajak nih, nah aku harus belajar tentang Permenpan, tentang formasi itu, tupoksinya itu apa aja, lalu istilah-istilah dalam perpajakan, prosedur dalam perpajakan, seperti itu. Menurut aku materinya terlalu luas banget, terlalu umum banget, jadi bingung juga mau dipelajari yang mana gitu. Tapi untungnya ini juga jadi tips buat kalian, saat kalian lolos ke SKB, materi SKB itu kalian perdalam juga dengan belajar materi-materi field report yang biasanya seliweran nih di YouTube. Field report itu merupakan soal-soal yang keluar dari peserta yang sudah ujian sebelumnya. Jadi misalkan SKB-nya nih tanggal 1 sampai tanggal 10. Kalian kebagian di tanggal 10. Pasti dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu banyak teman-teman kalian yang sudah melaksanakan ujian duluan. Dan kadang cepat banget di internet itu langsung keluar soal-soal yang diujikan di tanggal 1 sampai 8 gitu, sesuai dengan formasi kalian masing-masing. Jadi itu sangat membantu aku banget. Gak jarang juga soal-soal yang ada di field report itu keluar pada saat aku mengikuti ujian SKB. Tapi yang paling penting, sesuai dengan kisi-kisi yang diberikan oleh pemerintah, kalau SKB itu kalian harus belajar tentang Permenpan sesuai dengan formasi yang kalian pilih. Untuk formasi ahli pertama pemeriksa pajak sendiri, aku belajar di Permenpan RB nomor 17 tahun 2016 tentang jabatan fungsional pemeriksa pajak. Nanti akan aku jelaskan lebih dalam lagi ya tentang formasi aku pemeriksa pajak, karena pemeriksa pajak di aku itu bukan pemeriksa pajak pusat yang ada di DJP atau Kementerian Keuangan seperti itu, tetapi dia ini adalah pemeriksa pajak daerah. Dimana dulu itu aku kesulitan banget cari informasi tentang pemeriksa pajak daerah ini, karena kebanyakan itu yang dibahas adalah pemeriksa pajak pusat gitu. Ya alhamdulillah sih aku bisa lolos di formasi ini. Jadi insya Allah kedepannya nanti akan aku sharing cerita aku tentang formasi pemeriksa pajak ini. Nah, lanjut ke cerita yang tadi, pada saat SKB itu masih ada
perjalanan yang panjang lagi. Jadi karena pandemi COVID-19, pada saat SKB kita diwajibkan untuk melampirkan surat rapid test, dan apabila hasilnya reaktif, maka kita diwajibkan untuk mengikuti swab PCR. Jadi yang lebih akurat lagi, apabila hasilnya memang positif COVID, maka panitia akan mengadakan atau menyusun jadwal lain lagi bagi mereka yang kemarin sempat positif COVID. Jadi jangan khawatir apabila nanti misalkan amit-amit positif COVID, kalian tidak akan digugurkan dalam proses rekrutmen, tapi akan dicarikan atau dijadwalkan ulang lagi supaya kalian bisa tetap mengikuti rekrutmen CPNS ini sampai akhir. Jadi ketika aku melaksanakan tes SKD itu ya karena memang momennya sebelum pandemik, jadi ya semuanya berjalan dengan normal. Tes seperti biasa, berbaris, berkerumun, tanpa masker, belum ada prokes juga, jadi ya everything goes normal, masihan gitu. Pun berbeda dengan waktu SKB, ada banyak proses gitu yang dilakukan, mulai dari proses registrasi, belum lagi ngecek surat rapid testnya kalian, karena kalian harus lampirkan surat rapid test juga, terus harus ukur suhu tubuh, segala macem, terus ngecek perlengkapan prokesnya udah bener apa belum. Semua itu harus dilaksanakan dan prosesnya itu lebih panjang daripada ketika kalian SKD, apalagi di masa pandemi ini khususnya, seperti itu. Dan untuk hasil SKB aku sendiri, alhamdulillah banget, berkat persiapan yang matang juga, lalu berkat doa kedua orang tua dan amalan-amalan lainnya, alhamdulillah aku mendapatkan ranking 1 di SKB. Jadi nilai aku itu 320 di SKB, melampaui 20 poin dari yang kemarin juara 1 SKD. Kalau di SKD dia yang nomor 1, sekarang dia yang nomor 2 dengan total poin 295 poin. Yang paling penting di sini itu adalah kalian kalau misalkan di SKD itu sudah nomor pertama ya, melampaui yang saingan kalian di nomor 2, itu pesan aku jangan sembrono, jangan merasa kalian itu safe, karena nantinya nilai-nilai itu akan diintegrasi juga. Jadi SKD itu berkontribusi sebesar 40%, sedangkan SKB itu 60%. Jadi lebih baik kalian belajar yang benar untuk SKB-nya, bagus-bagusin SKB-nya karena kontribusinya lumayan, yaitu 60%. Supaya nanti ketika diintegrasikan atau ketika SKB pun kalian tidak mudah dikejar oleh saingan kalian yang nomor 2. Nah, lalu sebulan kemudian di bulan Oktober hasil integrasi nilai antara SKD dan SKB itu keluar. Waktu itu alhamdulillah aku masih tetap nomor 1 setelah dihitung ya, 40% SKD, 60% SKB. Aku masih tetap nomor 1. Pokoknya jangan sampai sembrono ketika kalian nomor 1 di SKD, kalian harus tetap waspada, belajar yang benar untuk SKB. Akhirnya aku yang lolos jadi CPNS untuk formasi ahli pertama pemeriksa pajak. Nah, setelah hasil integrasi resmi antara SKD dan SKB itu diumumkan, masih ada proses yang lainnya, yaitu masa pemberkasan. Dan selama masa pemberkasan ini tuh panitia waktu itu di tempatku itu sempat mengumumkan siapa saja mereka yang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikannya, tidak sesuai kualifikasi pendidikan dengan formasi yang di-apply. Seperti yang aku ceritain sebelumnya, ada salah satu orang yang digugurkan karena dia tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan. Akhirnya dia digeser, dia digugurkan, lalu saingan dia yang nomor 2 itu ditaruh di posisi dia. Jadi dialah yang akan lanjut ke masa pemberkasan. Sekali lagi, itu adalah sesuatu yang fatal. Untuk nextnya kalian harus perhatikan baik-baik syarat yang dibutuhkan, jangan sampai nanti banget ya, rugi waktu, rugi tenaga, udah jauh-jauh sampai tahapan ini ternyata kalian gugur. Nah, next ke masa pemberkasan. Jadi di masa pemberkasan ini pemerintah itu atau panitia itu memberikan kesempatan bagi kalian mungkin lulus tapi ingin mengundurkan diri, atau kalian lulus dan langsung lanjut ke pemberkasan, atau kalian yang mungkin tidak lulus sehingga panitia memberikan kalian masa sanggah. Nah, untuk poin yang kalian tidak lulus sehingga diberi masa sanggah itu kalian bisa
diberikan waktu untuk memberikan sanggahan di masa sanggahan itu. Setelah itu nanti akan diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku. Apabila kalian lulus dan kalian masuk ke tahap selanjutnya, maka kalian diwajibkan untuk mengisi daftar riwayat hidup dan melengkapi segala dokumen yang dibutuhkan di sana. Ini nanti di masa pemberkasan itu kalian bakal riuh banget karena bakal banyak dokumen yang mesti dilampirkan, seperti misalkan SKCK, lalu surat kesehatan, surat sehat jasmani dan rohani. Nah, surat sehat jasmani dan rohani itu semuanya harus dilakukan di rumah sakit pemerintah atau rumah sakit daerah yang ditunjuk. Selain surat sehat jasmani dan rohani, ada juga surat bebas narkoba, lalu ada juga rapid test yang ditentukan masanya harus mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, seperti itu. Jadi pokoknya banyak banget berkas yang harus dilengkapi ya, bakal ribet banget di sana. Tapi jangan khawatir, biasanya sih banyak temennya ya. Kalau untuk surat jasmani, waktu itu aku sih cuman kayak tes tekanan darah, lalu small interview juga sama dokternya. Setelah itu udah selesai. Terus kalau surat sehat rohani itu, waktu itu aku sempat ikut tes, kayak semacam tes psikotes seperti itu. Bakal banyak temannya di sana. Dan akhirnya setelah pemberkasan itu selesai, akhirnya aku bisa mendapatkan SKCPNS di tanggal 23 Desember 2020. Di situ juga tertera tanggal TMT atau terhitung mulai tanggal, yaitu 1 Desember 2020. Nah, tanggal TMT itu sebagai tanggal resmi kalian diangkat sebagai seorang CPNS. Selain TMT, nanti ada juga yang namanya SPMT, di mana SPMT itu dikeluarkan setelah TMT ya, teman-teman. SPMT itu merupakan surat pernyataan melaksanakan tugas, di mana di dalam surat itu akan tertulis kapan kalian mulai bekerja. Waktu dulu itu SPMT ku tanggal 1 Januari 2021. Jadi makanya aku mulai bekerja, mulai masuk kantornya itu di tanggal 1 Januari 2021. Dan di SPMT itu menentukan kalian digaji. Jadi itu adalah hari pertama kalian gajian sebagai CPNS. Jadi patokannya itu tanggal SPMT atau tanggal kalian mulai bertugas, bukan tanggal TMT ketika SK CPNS itu turun, seperti itu. Kalau S1 itu nanti kalian akan masuk di golongan 3A. Kalau kalian merupakan lulusan D3, maka akan masuk di golongan 2C. Itu juga diperhitungkan dengan masa kerja kalian mungkin sebelumnya. Itu ada peraturannya tersendiri, kalian bisa googling dan searching tentang peraturan tersebut. Nah teman-teman, itulah perjalanan aku mengikuti rekrutmen CPNS 2019 yang memakan waktu sekitar 15 bulan yang harusnya ya nggak sampai 1 tahun, tapi karena adanya pandemik ini jadi molor. Baru di tahun 2021 aku bekerja, dan aku doain juga buat kalian di sana yang sedang berjuang untuk jadi seorang abdi negara. Semangat ya, perdalam lagi segala ilmu yang mesti kalian pelajari. Kalau menurut aku, pelajari dulu yang susah, pelajari dulu mana materi yang kalian anggap susah, baru nanti belajar yang gampang-gampang gitu. Karena nanti kalau misalkan belajar yang gampang dulu, takutnya nggak keburu buat belajar yang susah, takutnya terlalu mepet sama tanggal ujiannya. Dan untuk tips selanjutnya, mungkin ketika kalian mengerjakan soal SKD, menurut aku kan ada 3 tuh, TIUT, TWK, TKP. Nah, kalau menurut aku, kalian kerjakan dulu soal-soal TKP dan juga TWK, baru TIU. Karena menurut aku soalnya panjang-panjang, soal dan jawabannya itu sama-sama panjang gitu. Jadi kalian butuh konsentrasi yang penuh banget, mesti fokus skimming atau baca pertanyaannya itu beserta dengan jawabannya itu dengan teliti gitu loh. Menurut aku ya itu harus dikerjakan lebih dahulu gitu. Selanjutnya ke TWK, baru TIU. Karena TIU yang terakhir, karena itu merupakan ilmu eksak sih ya, jadi rumusnya udah ada, cara mengerjakannya juga udah pakem, udah baku, jadi gampang aja buat ngerjain. Tapi kalau TWK sama TKP kan perlu penalaran ya kan, butuh
mikir lagi gitu loh, mikir 2 kali lagi gitu loh. Dari pengalaman aku dengan mengerjakan dengan cara yang seperti itu, aku bisa mengalokasikan waktu dengan baik gitu. Dan pastinya jangan lupa berdoa, berikhtiar, minta restu sama orang tua dan orang-orang terdekat. Lalu jangan lupa penuhi segala amalan-amalan lainnya seperti zikir, bersedekah, karena insya Allah dengan cara seperti itu rezeki kalian itu terbuka gitu, apa yang kalian pengen itu bisa tercapai. Oke teman-teman, sampai di sini cerita aku. Nantikan cerita-cerita aku yang lain seputar CPNS. Sekali lagi kalau misalkan kalian punya pertanyaan seputar CPNS, bisa tulis di kolom komentar. Kalau misalkan aku tahu informasi tersebut, aku bikinkan video supaya pengetahuan kalian bisa nambah lagi. Semoga cerita aku kali ini bermanfaat. Selamat berjuang, sukses selalu, dan see you on the next video.